tema yang diberikan kepada saya, khotbah yang Alkitabiah. Ya, khotbah yang Alkitabiah. Sebelumnya kita sama-sama sudah belajar tentang gereja yang teguh itu adalah didasarkan kepada teologi yang Alkitabiah. Tentu di sini bicara tentang sebuah pengajaran yang ketat, pengajaran yang benar, pengajaran yang tepat. Ya, gereja didasarkan kepada teologi, gereja yang teguh, gereja yang kuat, ya, gereja yang tetap berdiri itu didasarkan kepada teologi, pengajaran yang Alkitabiah. Dengan demikian menandaskan bahwa Alkitab itu adalah sebuah standar dari doktrin itu sendiri. Alkitab adalah standar dari pengajaran itu sendiri yang membuat dia kemudian tidak menjadi melenceng, ya, dari apa yang Tuhan sudah gariskan. Dan hal inilah yang kemudian memberikan kekuatan di dalam pengajaran firman itu sendiri. Nah, hari ini kita akan mengimplementasikannya lebih teknis lagi di dalam sebuah khotbah. Ya, bukan hanya pengajaran teologinya saja yang Alkitabiah, tetapi di dalam gereja yang teguh harus ada khotbah yang juga Alkitabiah. Ya. Seperti apa khotbah yang Alkitabiah? Ya. Untuk memahami hal ini, saya mengajak kita melihat tentang kisah dari Billy Graham. Ya. Seperti kita tahu, siapa sih Billy Graham? Siapa yang tidak kenal Billy Graham gitu kira-kira ya? Ya, Billy Graham adalah seorang penginjil yang terkenal, yang luar biasa hebat. Ya. Tapi satu ketika dia diundang ke dalam sebuah forum yang forum bergengsi tentu saja, yaitu forum American Philosophical Society di Philadelphia. Ya. Di dalam forum ini adalah tempatnya orang-orang yang hebat yang kemudian men-sharingkan apa yang mereka teliti, mereka ketahui dan mereka miliki, ya, ilmu-ilmu yang penting. Nah, ketika Billy Graham diundang di tempat itu, ya, Billy Graham mempersiapkan dengan sangat baik khotbahnya. Ya, dia menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah, bahasa-bahasa yang rumit dalam khotbahnya, lalu kemudian mengutip banyak sumber akademis dalam khotbahnya. Ya. Ya, memang benar kemudian pendengar mendengar dengan seksama, dengan baik, ya, seperti orang mendengarkan khotbah, tetapi orang-orang yang mendengar merasakan ada sesuatu yang hilang di dalam khotbah dari Billy Graham. Kok tidak seperti biasanya? Ya, kok tidak seperti biasanya? Ya. Kenapa? Orang tidak menginginkan Billy Graham, ya, menyampaikan sesuatu yang sifatnya akademis seperti itu, tetapi ingin mendengarkan, ya, kabar sukacita daripada Tuhan yang penuh dengan kuasa, dan itu biasa disampaikannya ketika dia menginjil di beberapa tempat dalam KKR dan seterusnya. Dan bahkan dalam bukunya pada akhirnya pun Billy Graham mengakui di dalam Just As I Am, ya, Billy Graham mengakui bahwa dia memang telah membuat kesalahan pada waktu itu. Karena apa? Dia ingin membuat orang-orang yang hebat tadi itu terkesan, sehingga dia membuat khotbahnya dengan cara yang luar biasa seperti itu tadi. Ya. Billy Graham mengakui bahwa dia melupakan hal yang paling penting dalam khotbahnya, yaitu tentang apa? Tentang menyampaikan pesan dari Tuhan dan bukan tentang menunjukkan pengetahuan. Ya. Dia ingin membuat orang menjadi terkesan kepada dirinya. Ya, seolah-olah sama seperti orang-orang yang ada di forum itu. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ini memberikan ilustrasi ini memberikan sebuah gambaran kepada kita, ya, seperti apa seharusnya khotbah itu. Ya. Bukan soal kepandaianmu, bukan soal sharing knowledge-mu, tetapi soal roh, ya, yang sedang menguasaimu dan menguasai pemberitaan yang sedang engkau kabarkan, engkau beritakan. Itulah khotbah. Ya. Next. Karena itu khotbah bukan tentang aku, ya. Khotbah bukan tentang kamu, ya, apalagi tentang si dia, ya, atau si doi. Ya, si doi, ya, tentu saja mungkin tentang pacar dan seterusnya. Atau kalau dalam bahasa Manado, doi itu ya duit. Bukan tentang duit, ya, tetapi tentang Allah yang diwartakan, tentang Allah yang diberitakan, ya. Ini bukan tentang kita, tetapi tentang Allah yang dinyatakan di dalam khotbah.
Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, nah ini sebenarnya senada atau sewarna dengan pengertian khotbah itu sendiri. Next. Ya. Pengertian khotbah itu apa sih? Ya tadi sebenarnya banyak disinggung ya di bagian depan tadi. Saya mengutip dari John Piper, dia bicara tentang pengertian khotbah. Khotbah itu adalah pewartaan Alkitab yang berpusat kepada Allah. Pewartaan Alkitab yang berpusat kepada Allah. Jadi Piper menandaskan bahwa apa yang disampaikan itu adalah kebenaran Allah. Ya, apa yang disampaikan itu adalah kebenaran Allah yang kemudian disampaikan dengan cara yang bisa dipahami. Dengan ceramah kah, dengan seminar kah, ya dengan KKR kah, dengan penginjilan pribadi kah, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga dengan khotbah yang Alkitabiah. Khotbah Alkitabiah itu adalah khotbah yang didasarkan kepada Alkitab, yang sesuai dengan ajaran Alkitab, ya, yang di dalamnya diperdengarkan tentang kebenaran yang berasal daripada Allah itu sendiri, sehingga pengajaran itu sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam Alkitab. Jadi khotbah bukan tentang diri kita, tetapi tentang Allah yang kita beritakan. Ya, khotbah bukan tentang siapa kita dan bagaimana kita berbagi ilmu pengetahuan, tetapi tentang pengetahuan Allah yang kemudian kita sampaikan, tentang pesan daripada Allah yang kemudian kita ingin sampaikan. Baik, lebih jauh memahami tentang apa itu khotbah Alkitabiah, ya khotbah itu tentu saja tidak berdiri sendiri. Ada komponen-komponen di dalam khotbah yang saya pikir adalah penting. Di dalam khotbah Alkitabiah, ya tidak hanya bicara tentang konsep khotbahnya itu, tapi bicara tentang komponen-komponen di dalamnya. Untuk itu saya mengajak kita melihat lebih jauh tentang khotbah Alkitabiah ini dengan membaca terlebih dahulu dari bagian firman Tuhan di dalam Galatia 1 ayatnya 11 sampai dengan ke-24. Menghormati firman Tuhan, kita semua boleh berdiri. Galatia 1 ayat 11 sampai dengan 24. Saya membaca ayat yang ke-11, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-12, dan kita secara bergantian membacanya. Galatia 1 ayat 11 sampai dengan 24, demikian firman Tuhan. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Silakan duduk. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca, mendengar, dan terlebih melakukan firman itu di dalam hidup kita. Surat Galatia memang ditujukan kepada jemaat-jemaat Galatia yang sedang mengalami persoalan, ya, persoalan tentang kesalahan ajaran, secara khusus tentang keselamatan. Karena itu Paulus menasihati kepada jemaat Galatia agar mereka tetap setia kepada Injil keselamatan, kepada Injil yang benar yang diberitakan dan
yang sudah mereka terima dari Paulus itu, ya. Karena itu Galatia memang bicara tentang hal demikian, tetapi saya mengambil substansinya, esensinya untuk melihat tentang berita kebenaran, tentang muasal, tentang asal mula Injil yang diberitakan Paulus, ya. Kita melihat esensinya untuk melihat ini sebagai bagian dari sebuah komponen atau elemen di dalam pewartaan atau di dalam sebuah khotbah yang alkitabiah, ya. Galatia 1 ayat 11 sampai 24 ini memberikan gambaran yang jelas tentang elemen-elemen tadi itu, ya. Bapak Ibu yang terakhir, kita melihat yang pertama, ya. Komponen yang alkitabiah, ya, komponen dalam sebuah khotbah yang alkitabiah itu di dalamnya terkandung pesan atau firman yang harus diberitakan, ya, yang harus disampaikan. Bapak Ibu, kita sudah jelas disampaikan oleh Paulus tadi. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Jelas apa yang dia nyatakan, pesan firman Tuhan yang dia nyatakan itu bukan dari dirinya, bukan dari manusia. Itu tidak diterima dari sahabatnya, tapi merupakan penyataan daripada Allah sendiri. Dan itu tidak diajarkan oleh manusia, ya. Karena itu Injil yang demikian bukanlah hasil pemikiran atau kreasi daripada manusia, ya. Tetapi jelas dinyatakan sendiri oleh Allah kepada Paulus, dan bukan hanya sekedar sebuah pendapat dari manusia. Bapak Ibu terkasih, dari bagian ini kita melihat Injil yang diajarkan Paulus bukanlah Injil jadi-jadian, ya. Bukan Injil ala kadarnya, bukan Injil dari olah pikirnya semata, ya. Bahwa di dalam apa yang diajarkan Paulus, ya, di dalamnya nyata kebenaran dari Injil itu sendiri. Di dalamnya nyata pesan dari Injil itu sendiri, ya. Pesan dari mana? Pesan bukan dari manusia, tetapi pesan daripada Allah sendiri. Next. Jadi Injil yang disampaikan oleh Paulus, pesan yang disampaikan oleh Paulus, firman yang disampaikan oleh Paulus itu berasal dari Allah, dan itu Injil Allah, bukan Injil manusia yang dinyatakan secara langsung melalui Yesus Kristus Tuhan kepada Paulus, ya, melalui perjumpaannya secara supranatural, ya, yang dialami oleh Paulus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Injil yang ini ditegaskan oleh Paulus bahwa itu tidak dinyatakan oleh Paulus menjelaskan bahwa Injil itu tidak dinyatakan oleh saudara-saudara iman seiman kepada dia, tidak diajarkan oleh mereka kepada Paulus, ya. Bagaimana mau mengajarkan? Ya, Paulus waktu itu jelas mau menganiaya mereka. Bagaimana mau mengajarkan? Jelas waktu itu Paulus berusaha membinasakan mereka, ya. Bukan mendekati mereka, tetapi justru Paulus dijauhi oleh mereka. Jadi tidak mungkin Injil itu dinyatakan oleh orang-orang beriman pada waktu itu kepada Paulus, ya. Yang kedua, Paulus juga menegaskan di dalam bagian tadi bahwa itu juga tidak dinyatakan oleh orang Yahudi, ya. Paulus menegaskan bahwa dirinya itu adalah orang Yahudi yang radikal, orang Yahudi yang hebat, orang Yahudi yang militan. Kenapa? Dia lebih unggul kok daripada teman-temannya. Dia lebih maju daripada teman-temannya, ya. Bukan hanya maju dalam berpikir, bukan hanya maju dalam pengetahuan, tetapi juga dia menjalankan tradisi Yahudi lebih daripada teman-temannya. Karena itu tidak mungkin dia belajar tentang kekristenan dari teman-temannya tadi itu. Nah, inilah yang mempertegas bahwa Injil itu betul-betul berasal dari Allah dan bukan dinyatakan oleh manusia, bukan dari orang lain. Next. Bapak Ibu, di dalam khotbah yang alkitabiah, di dalam khotbah yang diberitakan, khotbah itu harus memberitakan, khotbah itu harus mewartakan, mensyiarkan, mengkabarkan, mengajarkan pesan daripada firman Allah itu sendiri. Bukan mengajarkan firman yang lain, bukan mengajarkan pesan yang lain,
bukan bicara tentang olah pikir daripada orang yang mewartakannya. Injil adalah pesan yang benar, ya, yang berasal dari Allah. Karena itu tidak boleh diubah. Injil adalah pesan yang menyelamatkan, karena itu perlu diwartakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, khotbah yang Alkitab adalah khotbah yang memberitakan pesan atau firman daripada Allah, yang bersumber dari mana? Bersumber dari Alkitab, bukan dari orang lain. Hari ini banyak yang kemudian, ya, fenomena-fenomena baru itu, orang hanya mengcopy paste saja khotbah orang lain lalu kemudian diwartakan. Ketika orang mengcopy paste khotbah orang lain dan kemudian dinyatakan, tidak ada tidak ada semacam interaksi secara pribadi untuk dia menghidupi khotbah itu terlebih dahulu, untuk dia kemudian dibukakan, ditelanjangi dirinya oleh khotbah itu. Sebab khotbah firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Sebelum khotbah itu disampaikan kepada umat, maka harusnya mengena dulu kepada orang yang mewartakan. Di dalam apa? Di dalam persiapan. Kalau kemudian orang hanya mengkhotbahkan khotbah daripada orang lain, yaitu mengkhotbahkan Injil yang tidak tepat daripada Alkitab. Tidak ada interaksi secara pribadi di sana, tidak ada pergumulan secara pribadi di sana. Dan hati-hati kalau kemudian kita terjebak di sana. Ya. Itu komponen yang pertama. Selanjutnya, di dalam komponen khotbah yang Alkitabiah, bukan saja ada pesan yang harus disampaikan dari Alkitab, tetapi juga ada pemberita firman itu sendiri. Dan hari ini dinyatakan oleh Paulus. Tadi ada pesannya, ya. Sekarang ada orangnya yang memberitakan, ada messengernya, ada yang menyampaikannya. Dan untuk itu, lagi-lagi, bukan orang yang sembarang. Next. Pemberita firman itu dijelaskan oleh Paulus bahwa dirinya itu dipilih oleh Tuhan, ya, bukan dia memilihkan dirinya sendiri. Bahkan dijelaskan bahwa dia dipilih sejak di kandungan ibunya, ya, menunjukkan sejak di awal kehidupan Paulus dia sudah dipilih oleh Tuhan. Bahkan sebelum lahir dia sudah dipilih oleh Tuhan. Paulus ditetapkan menjadi pelayan Tuhan itu sudah sejak lama, sejak kekekalan. Bahkan sebelum Paulus menyadari bahwa dirinya dipilih oleh Tuhan. Bahkan ketika dirinya menganiaya jemaat Tuhan dengan begitu rupa, sejak awal dia sudah dinyatakan oleh Tuhan bahwa kamu adalah hamba Tuhan. Tetapi belum dinyatakan secara personal saja. Sehingga Paulus tidak bisa mengkonfirmasi hal itu dan tidak mengetahui. Tetapi waktu ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karunia-Nya. Jadi panggil, ya. Panggilan dan rencana Allah telah ditetapkan sejak dia ada di kandungan. Bahkan sebelum Paulus sadar, Allah sudah memiliki rencana besar terhadap diri Paulus. Bahkan sebelum Paulus kemudian membunuh banyak orang, Allah sudah memiliki rencana yang luar biasa untuk Paulus untuk melayani Tuhan. Sebagai pemberita firman bukan hanya dipilih oleh Allah, tetapi juga dipanggil oleh kasih karunia Allah. Karena itu waktu kemudian Tuhan memilih Allah itu unconditional, ya. Bukan karena terkondisi melihat Paulus punya bakat di dalam kemudian Taurat, mempelajari Taurat. Bukan Tuhan melihat Paulus punya jasa, ya, yang luar biasa, punya militansi yang luar biasa terhadap Yahudi. Bukan dengan upaya Paulus yang luar biasa maka dia dipilih. Bukan dengan keberhasilan Paulus, ya, dan militansi Paulus maka dia dipilih. Bukan karena kehebatan Paulus maka dia dipilih. Tapi dia dipilih oleh karunia Tuhan.
Tuhan. Dia dipilih Allah oleh anugerah Tuhan kepada dirinya. Bukan soal kehebatan Paulus. Paulus tidak layak di mata Tuhan. Kejahatannya yang begitu rupa, penganiayaan yang begitu rupa, tetapi dia sejak lama sudah dipilih oleh Tuhan. Bukan karena jasanya. Karena itu Bapak Ibu, pemilihan Tuhan, ya, pemanggilan Tuhan pun unconditional, tidak terkondisikan, ya, oleh karena kehebatan Paulus dan sebelumnya. Allah memanggil Paulus bukan karena hebatnya, ya, tetapi karena memang Allah yang menginginkan Paulus menjadi alatnya. Dan banyak di Alkitab bertebaran tentang hal demikian. Kalau hanya dilihat dari bakatnya, jasanya, usahanya, keberhasilannya, kehebatannya, maka harusnya Tuhan memilih ahli Taurat yang sudah jauh lebih dahulu memahami tentang Taurat, mengerti tentang Taurat. Tetapi Tuhan tidak memakai ahli Taurat untuk menjadi muridnya dan melayani dan mewartakan amanat agungnya. Tetapi Tuhan justru memakai para nelayan yang notabene tidak atau jarang bersentuhan dengan Taurat. Orang yang biasa, orang awam, ya, bukan para imam yang dipakai oleh Tuhan. Karena itu Allah memakai juga orang yang sesungguhnya tidak layak. Waktu Tuhan memilih dia bukan karena dirinya luar biasa hebat, tidak. Tapi Tuhan mau memakai dia sebagai alatnya. Karena itu Bapak Ibu, kembali dalam khotbah Alkitabiah pemberita firman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam khotbah Alkitabiah pemberita firman, karena itu kita bisa lihat bukan orang yang sembarangan, ya, bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang sekedar bisa menyampaikan, ya, bukan sekedar punya kemampuan maka dipilih oleh Tuhan. Tuhan sejak lama sudah memilih orang tersebut untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang yang sudah dipilih dan diperlengkapi oleh Tuhan, dan kemudian Tuhan berkenan memakai dia sebagai alatnya. Karena itu penting menyadari ketika orang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan pesan firman Tuhan, bahwa dirinya itu bukan apa-apa. Dirinya bukan siapa-siapa. Dirinya itu tidak lebih daripada alat saja. Tuhanlah yang menginginkan, ya, orang tersebut untuk dipakai menyampaikan pesannya. Dan karena itu beruntunglah dia masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan. Beruntunglah dia masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Karena itu dengan demikian dia harus tunduk kepada Tuhan yang memberikan kepercayaan kepadanya, yang memberikan pesan untuk disampaikan, ya, kepada umatnya. Dengan demikian taat, setia, itulah yang kemudian menjadi kuncinya. Bapak Ibu, Allah memiliki rencana yang luar biasa kepada Paulus, ya, sejak dia masih ada dalam kandungan. Dan saya yakin dan percaya Allah juga memiliki rencana yang luar biasa bagi setiap Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah memanggil Paulus untuk melayani dia dalam ketidaklayakannya dia, maka Tuhan pun akan memanggil kita, ya, untuk melayani dia. Bahkan seringkali pada saat kita belum sadar, ya, tentang panggilan itu, karena belum dinyatakan secara pribadi kepada kita, secara personal kepada kita. Kita tanyakan kepada kita, betulkah saya ini dipilih oleh Allah? Betulkah saya ini dipanggil oleh Allah untuk melayani dia dalam bidang apapun? Ya. Karena mimbar kita bukan hanya di depan ini. Mimbar kita adalah di dalam dunia kerja juga bagian dari mimbar kita.
Ketika kita mengajar, itulah mimbar kita untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Karena itu kita harus siap melayani Tuhan. Tentu saja dalam ketidaklayakan dia. Karena itu bersyukurlah kalau kita diberikan mandat yang jelas, visi yang jelas oleh Tuhan bahwa saya melayani di mana. Next. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, komponen dari khotbah Alkitab yang selanjutnya adalah tentang tujuan dan rencana Tuhan. Bukan hanya ada pesannya, bukan hanya ada pemberitanya, tetapi Tuhan juga punya target ya untuk dinyatakan. Ya, target itu bukan hanya tentang diri pemberitanya, tetapi orang yang akan dilayani oleh pemberita itu dan orang yang akan menjadi objek ya penyampaian pesan yang Tuhan ingin sampaikan itu. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya. Allah memiliki tujuan yang jelas ke dalam diri Paulus juga. Allah ingin Paulus menyampaikan ya tujuan dan rencananya dia. Ya. Allah ingin Paulus memberitakan tentang Injilnya. Allah ingin Paulus menyampaikan ya tentang dirinya. Ya, Injillah yang diberitakan. Tadi udah banyak dijelaskan di depan. Dan Paulus menyadari betul tentang hal ini. Paulus menyadari betul bahwa ketika dia dipanggil untuk menjadi alat Tuhan, itu adalah untuk menjalankan amanat Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Ya. Di sana ada tujuan dan kemudian rencana. Dan tujuan itu baik kepada dirinya maupun kepada orang lain. Galatia 1 ayat 16 menunjukkan demikian. Allah menginginkan berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Allah menginginkan Paulus mengabarkan Injil. Ya. Mengabarkan kabar sukacita. Dan Injil itu adalah berita tentang Allah, bukan tentang Paulus. Injil itu bukan berita tentang dongeng-dongeng. Injil itu bukan cerita atau mitos belaka. Injil bukan cerita, bukan sekedar retorika filsafat semata. Ya, perputaran kata-kata yang luar biasa. Bukan hanya itu. Injil bukan memberitakan tentang diri pengkhotbahnya, tetapi Injil memberitakan tentang firman yang disampaikan. Firman Allah. Bukan pula semata tentang kesaksian dirinya, bukan pula tentang kepiawaiannya bercerita, ya. Bukan tentang itu. Tapi Injil adalah berita tentang Allah yang menyelamatkan. Ya. Injil adalah berita tentang bagaimana Allah menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman dosa. Dan dalam konteks ini sangat-sangat spesifik Tuhan tunjukkan. Next. Ya, menginjil kepada siapa? Tuhan memiliki tujuan. Menginjil kepada siapa? Paulus menunjukkan kepada jemaat Galatia bahwa dirinya ya diberikan mandat oleh Tuhan. Tuhan memiliki tujuan kepada dirinya untuk menyampaikan Injil kepada bangsa-bangsa. Dalam hal ini adalah bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan visi itu jelas. Karena itu Tuhan menginginkan pertobatan bangsa-bangsa. Tuhan mengharapkan keselamatan bangsa-bangsa. Ya. Visi itu jelas kepada diri Paulus. Ya. Kepada siapa dia akan melayani dalam bidang apa, dan kemudian mengapa dia harus melayani. Next. Begitu juga dalam khotbah ya, yang Alkitab lihat. Allah bukan saja mempersiapkan pesan yang indah untuk kita sampaikan. Allah bukan hanya mempersiapkan diri kita yang menyampaikan pesan firman Tuhan, tetapi juga Allah memiliki target kepada kita. Allah memiliki tujuan untuk kita ya, atas pilihannya dia. Allah menginginkan kita untuk menyampaikan berdasarkan tujuannya, bukan tujuan kita. Berdasarkan agendanya, bukan agenda kita ya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam berkhotbah kita pun harus memperhatikan tujuan ya daripada Allah. Allah menginginkan
Di dalam khotbah-khotbah yang disampaikan ada pengajaran sehingga menjadikan orang segenap bangsa itu menjadi murid Tuhan. Ya, orang boleh mengenal Tuhan. Yang kedua juga membawa orang di dalam kegelapan. Sama seperti gereja. Gereja itu adalah bicara tentang orang yang dikhususkan, ya, ditarik dari kegelapan menuju kepada terang, lalu kemudian dikhususkan. Ya, Tuhan pun ingin kemudian orang, ya, kita melakukan hal yang sama. Para pengkhotbah melakukan hal yang sama untuk menarik orang, ya, dari kegelapan menuju kepada terang. Di dalam khotbah yang Alkitabiah, maka di sana ada Injil yang diberitakan. Dan hal ini berdampak pula terhadap pertumbuhan dan kedewasaan. Inilah yang harus dipahami tentang berkhotbah. Satu hal lagi, komponen yang terakhir adalah komponen tentang kesaksian iman. Ada pesan, ada pembawa pesan, ada tujuan pesan yang disampaikan, ya. Tetapi juga ada kesaksian iman yang meneguhkan, menegaskan, ya, di dalamnya. Kenapa kesaksian iman itu penting? Ya, karena kesaksian iman itu adalah cara yang efektif untuk memberitakan Injil kepada orang lain, untuk menegaskan tentang berita kebenaran kepada orang lain. Dengan kesaksian iman, orang bisa berbagi pengalaman bagaimana Tuhan menyentuh hatinya, bagaimana Tuhan mempertobatkan dirinya. Kalau belum ada, ya, pengalaman pertobatan seperti itu, lalu apa yang mau diceritakan? Orang bercerita tentang khotbah yang tentang pertobatan yang luar biasa, tapi dirinya sendiri belum bertobat. Bagaimana dia bisa menghidupi apa yang sedang dia khotbahkan? Dan itu betapa penting, ya, kesaksian iman, ya. Dan dalam kesaksian iman juga dijelaskan secara tersirat, ya, bahwa kesaksian iman itu bukan, ya, sebuah cerita tentang dirinya sendiri, ya, ngecap sana sini tentang dirinya, membanggakan dirinya dan luar biasa. Tetapi kesaksian iman adalah sebuah kesaksian yang benar, dan itu sebuah fakta yang terjadi dalam dirinya, dan itu betul-betul dialami. Bukan kesaksian yang megalomania, yang membesar-besarkan, atau kesaksian yang hiperbola, ya. Saya didatangi Roh Kudus dalam mimpi, ya. Atau saya mendengar suara Tuhan dan seterusnya. Padahal hati nuraninya saja, atau padahal suara orang lain misalnya. Tapi mengembang-embangkan, oh saya hari itu nggak ada duit sama sekali, padahal di duit ada 1 juta misalnya. Tetapi Tuhan tolong, ya, memberikan kebutuhan yang saya butuhkan dan seterusnya. Membesar-besarkan, ya. Hati-hati dengan kesaksian-kesaksian seperti itu, ya. Dan bukan tentang kesaksian dusta. Karena itu, dalam kesaksian itu adalah kesaksian yang kemudian tidak berorientasi, tidak berpusat kepada diri seseorang itu, ya. Bukan selalu bicara tentang sesuatu yang spektakuler sifatnya, ya. Kalau hanya itu, maka Paulus akan mendapat keuntungan yang jauh lebih banyak daripada orang zaman sekarang. Betapa tidak? Kita bandingkannya saja, ya. Beberapa tahun lalu di Surabaya ada sebuah kelompok radikal yang pemimpinnya itu bertobat, ya, dan menjadi Kristen, dan itu kesaksian di mana-mana, ya. Itu baru pemimpin dalam tataran lokal di Surabaya, ya, diundang kemana-mana, dapat berkat, dapat PK dan seterusnya dengan cerita-cerita yang spektakuler dan demikian. Kita bayangkan, andai saja Paulus hidup di zaman sekarang, maka ceritanya pasti lebih spektakuler daripada, ya, orang tadi itu. Orang tadi belum sampai membunuh orang, orang tadi belum sampai menganiaya orang, ya, paling hanya teriak-teriak kemudian mukulin orang dan seterusnya. Tapi Paulus sudah sampai dalam menyeret-nyeret orang. Di Kisah Para Rasul dijelaskan, menyeret dari rumah dan seterusnya, digambarkan dengan begitu bengisnya. Bahkan Paulus memiliki legalitas untuk menyeret orang tadi. Kalau kemudian hal ini diceritakan di gereja pindah, di gereja di Ngabang ini saja, ada sekian banyak gereja, maka kira-kira PK-nya berapa yang akan didapatkan? Anggaplah satu gereja 100.000. Kalau kemudian di Ngabang ini ada 500 gereja, sudah berapa juta dia dapat?
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan soal kesaksian yang spektakuler seperti itu. Kalau begitu Paulus akan jadi luar biasa. Dan Paulus menyatakan bukan tentang dirinya yang kemudian ditonjolkan, ya. Bukan dirinya yang diunjukkan, jadi yang ditunjukkan. Ya. Karena itu di jemaat-jemaat dia tidak memperkenalkan diri awalnya, ya, bahwa dirinya adalah Paulus. Buktinya apa? Ya jemaat tidak tahu, ya, bahwa rupanya Paulus itu seperti apa. Mereka hanya mendengar dari orang. Oh, dulu yang kemudian orang yang hendak membinasakan ajaran kekristenan itu sekarang itu sudah memberitakan tentang iman, jelas di sana. Ya. Bukan kemudian Paulus membanggakan dirinya memperkenalkan, akulah Paulus yang dulu menganiaya, ya, diundang kesaksian dan sebagainya. Bukan seperti itu. Karena itu hati-hati dalam kesaksian iman kita. Jangan mengkapitalisasi kesaksian. Jangan menuangkan, menduitkan, ya, kesaksian iman. Tapi lihat catatan Paulus di bagian akhir. Jemaat yang mendengar kisahnya pada akhirnya memuliakan Allah karena aku. Bukan memuliakan aku karena Allah. Jemaat memuliakan Allah karena aku. Ya, karena kesaksian iman. Dan itu yang kemudian ditunjukkan oleh Paulus. Jangan dikomersialisasi kesaksian iman. Jangan dikapitalisasi cerita iman. Karena dengan demikian, kisah imanmu, kesaksian imanmu hanya untuk menguntungkan dirimu. Dan bukan untuk kemudian kerohanian, menguatkan kerohanian orang. Menguatkan iman orang lain. Kesaksian iman itu hanya transisi saja, membawa mereka kepada Tuhan, menuju Injil yang diberitakan. Kesaksian iman itu hanya ilustrasi saja, ya. Tetapi pusat dari kesaksian iman itu adalah Injil Kristus itu sendiri. Ini itu betapa penting memahami bagian-bagian ini. Betapa penting memahami elemen komponen dalam khotbah yang alkitabiah. Ya. Tuhan ingin membagikan firman-Nya kepada orang. Karena itu Tuhan sudah mempersiapkan hamba-hambanya. Dan bukan hanya mempersiapkan hamba-hambanya, tapi juga Tuhan memiliki target, memiliki tujuan untuk firman yang disampaikan oleh hambanya. Dan Tuhan mengharapkan bagaimana hambanya itu bukan saja sekedar menyampaikan firman, tetapi juga menghidupi iman itu dan menyampaikannya, menegaskannya di dalam sebuah kesaksian iman. Dan hal ini menegaskan secara efektif kepada jemaat. Itulah khotbah yang alkitabiah. Sumbernya Alkitab, jelas. Ya, bukan filsafat. Sumbernya Alkitab, jelas. Bukan dongeng-dongeng. Sumbernya Alkitab, bukan mitos atau cerita yang lain dan seterusnya. Yang lain sifatnya hanya ilustrasi saja, tapi intinya bukan itu. Karena itu di bagian akhir ini saya akan mengajak kita untuk merefleksikan. Ya. Ketika orang sedang berkhotbah, sesungguhnya dia itu berkhotbah untuk siapa? Ya. Pendeta Dr. Lukas Chandra menggunakan instrumen ini untuk menegaskan tahapan sesungguhnya. Tahapan orang di awal mulai berkhotbah sampai kemudian sudah memiliki kedewasaan dalam berkhotbah. Tetapi saya mengajak kita untuk menjadikan ini sebagai sebuah refleksi. Khotbah kita untuk siapa? Apakah kita berkhotbah untuk diri? Kalau khotbah kita hanya untuk diri, biasanya khotbah itu hanya gemar atau senang menunjukkan pengetahuan dirinya. Hanya senang menunjukkan tentang teknik penelitiannya, teknik eksegesisnya, teknik proses hermeneutikanya. Bapak Ibu, ini semua soal di dapur kita, di dapur persiapannya para pengkhotbah, dan bukan di mimbar. Tetapi kadang-kala memang harus kemudian menyampaikan kata-kata yang penting, ya, untuk menegaskan berita yang kita sampaikan. Tetapi jangan proses penelitiannya, proses eksegesisnya itu di dapur penelitian kita.
di dapur persiapan khotbah kita dan bukan di mimbar ini. Biasanya kalau khotbah untuk diri sendiri, menurut Dr. Lukas Chandra, orang itu senang kemudian share ya tentang bagaimana dia mengeksegesis ayat Alkitab yang disampaikannya. Dan itu menyenangkan dia. Dan sesungguhnya dia sudah mendapatkan upah. Yang pertama. Atau khotbah itu untuk siapa? Untuk orang lain kan? Khotbah itu untuk orang lain, biasa orang itu hanya berusaha memenuhi kebutuhan orang lain. Orang itu mau mendengar tentang apa, maka dia memenuhi ya, kebutuhan itu. Orang itu mau disenangkan dengan humorkah? Para pengkhotbah ini hanya menyampaikan tentang humor dan seterusnya. Orang itu senang dengan berkatkah? Para pengkhotbah ini menyampaikan tentang berkat dan seterusnya. Ya. Tahapan pertama orang ya, yang betul-betul tahapan paling bawah, orang hanya berkhotbah untuk diri, lalu kemudian berkhotbah untuk orang lain. Ya. Maka kalau Pak Lukas Chandra menunjukkan tandanya orang yang berkhotbah untuk orang lain adalah, ya kamu itu loh, ya kalian itu loh, harusnya seperti ini dan seterusnya. Jadi kesan mengguruinya luar biasa. Ya. Dia ada di posisi orang yang lebih superior dan kemudian yang di bawah adalah orang yang lebih inferior. Karena itu dia menunjukkan, ini untuk kamu loh, khotbah ini untuk kamu loh, untuk kalian loh, dan seterusnya dan seterusnya. Dan lagi-lagi, hanya untuk menyenangkan sejumlah orang, hanya untuk mendapat pujian dari sejumlah orang saja. Itulah tujuan khotbah kepada orang lain. Padahal dia sedang mengutamakan manusianya, tetap manusia, walaupun bukan soal dirinya, ya. Tetapi tetap mengutamakan manusianya yang lain dan bukan tentang Allah. Khotbah yang alkitabiah bukan mengutamakan diri, bukan mengutamakan orang, tetapi mengutamakan Allah di dalam khotbahnya. Karena itu khotbah untuk siapa? Tahapan terakhir menurut Pak Lukas Chandra adalah orang berkhotbah untuk Allah. Dengan demikian pengkhotbah sungguh-sungguh kemudian menyampaikan ya apa yang Tuhan cerahkan kepada dirinya, ya. Bagaimana iluminasi yang dia dapat, bagaimana pencerahan yang para pengkhotbah itu dapat dalam persiapan khotbah tadi, itulah yang kemudian disampaikan kepada jemaat. Karena itu kebergantungan penuh kepada Roh Kudus itu adalah menjadi kuncinya. Dan itu yang lagi-lagi tidak mudah. Dengan demikian pengkhotbah itu berbicara atas nama Allah, memasyurkan kebenaran Tuhan, ya. Berkhotbah memenuhi kebutuhan para pendengar sudah otomatis. Karena apa? Dia ini Allah yang menyatakan. Kebutuhan jemaat itu apa? Dari Allah yang menyatakan tadi itu. Sudah pasti kemudian menjawab kebutuhan para pendengar. Dan sama sekali tidak memikirkan soal dirinya. Akan dapat pujian kah? Akan dapat PK kah? Ya. Akan dapat sesuatu yang menguntungkan dirinya kah? Sama sekali tidak menonjolkan dirinya sendiri. Tetapi lebih dari itu memperkenankan Tuhan untuk memakai dirinya sebagai alat menyampaikan pesannya. Seperti banyak yang diteladankan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Hanya sebagai messenger saja. Dan pusatnya bukan dirinya. Hanya sebagai penyampai pesan saja. Dan pesan itu bukan diri. Ya. Next. Karena itu Bapak Ibu, hati-hati dengan khotbah yang non alkitabiah. Kalau khotbah hanya berfokus kepada motivasi saja, atau khotbah berfokus pada inspirasi saja, betul memang itu bisa menggerakkan emosi jemaat. Tetapi jangan lupa, itu tidak pernah memberikan fondasi yang kuat. Fondasi apa? Kebenaran. Fondasi apa? Ajaran. Kalau hanya khotbah itu berfokus pada masalah sosial dan masalah politik saja, betul itu penting. Hati-hati, bisa menggeser fokus kita kepada kebenaran Tuhan. Kalau hanya masalah-masalah sosial dan politik saja yang disampaikan. Kalau khotbah hanya berfokus pada pengalaman pribadi pengkhotbahnya saja, ya memang mungkin menarik, tetapi dapat menggantikan kebenaran Alkitab yang jauh lebih penting daripada diri pengkhotbahnya.
Kalau khotbah hanya bersifat hiburan, betul itu memang menyenangkan jemaat, tetapi tidak memberikan value spiritual, nilai rohani yang berarti. Kalau tidak ada value spiritual, ya spiritual value, ya bagaimana orang itu bisa bertumbuh gitu. Ya. Karena yang disampaikan tidak lebih daripada entertain, hiburan yang menyenangkan saja, dan tidak ada nilai-nilai firman Tuhan, nilai-nilai kebenaran di sana. Sementara orang bertumbuh dari pendengaran dia akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi ya, berkat untuk kita memahami bagaimana gereja yang teguh ya, itu harus dilandaskan kepada khotbah yang alkitabiah, khotbah yang benar yang didasarkan kepada Alkitab dan kebenaran firman yang Allah ingin sampaikan. Mari kita berdoa.